Oke, lanjut lagi dengan saya Zaki di sini. Pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Jadi sekarang kita langsung buka aja filenya, Laravel. Kita ke sites, kita Laravel 12 test. Oke, kita cek terlebih dahulu ya untuk kode URL. Tampilannya sudah seperti apa sekarang. Gitu, yes. Oke, oke. Yang mana kita sudah bikin ini ya. Ini about, blog, kontak, dan the home. Jadi ini sudah jalan, bagus. Nah, mungkin pembahasan kita kali ini pada kesempatan kita pengen bikin apa namanya ngirim data ke view gitu, kirim data ke sini. Kita nanti masukin data dari routes, baru kita kirim ke view. Tapi sebelum itu, saya pengen ada satu hal yang saya perbaikin dulu. Kayaknya kemarin kelewatnya di navbar sini. Kalau kita lihat di mobile button, nah ini mobile buttonnya ya, mobile button, iya benar. Kalau kita lihat di sini untuk yang button di dashboard utama, di layar utama itu udah nggak masalah ya, nggak ada masalah. Kita buat kayak gini, di jadi ini udah Z. Nah, attributes, file gitu. Nah, mungkin untuk yang mobile buttonnya kita bikin juga sama persis kayak gitu ya. Mungkin pertama di sini di class-nya kita gini dulu, salin aja begini ya. Request, nah, ini Z. Okay. Request is ini Ctrl C. Taruh gini. Jadi, kalau dia true, kita pakai ini. Block rounded X, Ctrl V. Jadi kalau misalnya dia itu false, dia akan pakai ini. Jadinya ini kita jalanin dulu. Wah, kayaknya ada ini kesalahan. Pageless request. Kalau kita di nothing, kan request benar slash rounded angle. Gini. Lihat kamu tadi. Mana tadi? Oke, ini. Oke, selesai di jalan. Saya cek dulu ada jalan atau belum. Oke, aman. Jadi kita bikin satu komponen lagi ya tanpa class. PHP artisan
make komponen nama itu Navlink Mobile. Oke, sip. Waduh, ada yang salah nih. Kita dilihat dulu. Di sini ini Navlink Mobile. Bentar. Nah, gini aja. Oke, clear. Di Nav Mobile ini kita hapus. Aduh, kita bikin ini ya berarti tadi. Di sini juga kita bikin ya. Navlink Mobile. Ini kita hapus kan. Sebenarnya tadi kita nggak perlu bikin kelas ya. Cuman nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarin aja. Kita pakai juga kelasnya. Dari sini kita pindahin ini ya. Ctrl X, dari sini kita P, Alt Z. Terus biar cepat kita ikut salinin aja. Ini ref on. Sini kita salin. Nanti kita tulisnya itu X Nav Mobile tutup ref harif kita hapus, kita ganti sama dolar attribute. Requestisnya ini kita ganti sama dolar active, dolar active c PK ini juga kita ganti. Internet, oke. Gini aktif false. Oke. Ininya kita buat dia jadi ini apa namanya itu, jadi bisa dirubah gitu pakai biasa slot ya, slot. Saya tinggal kita masukin sini home. Facility request home. Oke, kita lihat cek dulu jalan apa enggak. Oke, ada masalah. Oh, aktif. Oke. Request. Request is, bener, gak ada masalah sih sama udah. Coba kita lihat di aktif. Aktif. Attributes. Attributes, oke. Area current, fake, active, fake false, active, block rounded, ng. Harusnya itu nggak ada masalah ini ya.
Undefined variable active. Oh, tidak kebaca. Active. Active and attributes. Active. Active. Undefined. Dia nggak kebaca. Kenapa dia nggak kebaca? Apa sih udah jelas masuk? Hmm. Kita coba kita bikin namanya yang berbeda kali ya. Coba kita aktif ini aja. Biasanya di mobile atribut aktif. Di sini juga aktif. Kalau udah gini, mungkin bergampang. Kita ini hapus aja. Iya, ini kita ambil lagi, kita ambil balik. Sini nak mobile. Tapi apa dulunya? Perlu coba. Harusnya sih jalan. Oke. Oke. Defaultnya dia false ya. Bagus, aman. Kalau gitu berarti ini tinggal kita salin. Nah, tapi kalau kayak gitu nanti dia nggak bisa disetting dong per ininya. Berarti kita harus bikin dia ini sendiri. Href ini mungkin kita bikin sendiri aja ya. Misalnya aktif ini bikin variabel aktif. Harusnya sih bisa. Nah, kalau lama gini error deh. Unfaded variable aktif. Dia kok nggak bisa mendefinisikan ya? Sebentar. Oke. Oke, ini kan undivided variable. Oke, caranya itu kalau kita ada kayak gini, kita bisa lakuin ini nih. Pakai namanya props. Props. Oke, tinggal gini, pasang array-nya. Kita ngambil dari aktif to false. Kita coba. Nah, sekarang udah bisa. Kenapa tadi nggak bisa? Karena tadi dia yang di file ini belum bisa mengetahui si aktif ini, si variabel aktif ini tuh apa gitu. Jadi kita harus definisikannya dengan props gitu. Oke, jika udah kayak gini, dia udah dinamis, kita tinggal salin. Terus kita ganti di sini about, terus jadi
blok, terakhir jadi kontak, nya benar, ini terus about, ini jadi blok, yang terakhir jadi kontak, terakhir sini kita ubah slash kontak blok, terakhir slash about. Kita bisa hapus. Oke, dia sekarang begini kayak gini, ada enak. Kita cek lagi. Blok udah pindah, dia udah aktif ya di sini. Terus kita pindah-pindahannya. Oke, nah sekarang kita baru masuk ke materi kita, yaitu kita bakalan coba ngirim sebuah data dari root dari sini. Nah, kita bakal mainin di blog ya. Kita search view, kita buka ke blog di sini. Jadi akan dua file yang kita otak-atik di sini bagian ini sama blog. Nah, mungkin pertama kita bakal coba styling blognya dulu biar kayak gini amat gitu ya. Kita akan styling. Kita pengen bikin dia jadi nampilin blognya, tampilan blognya itu lebih bagus lah. Ini kita hapus saja, kita nggak pakai. Itu ini juga nggak kita pakai ya, kita pakai. Oke, kita udah. Kita pakainya ini artikel. Kita pakai artikel. Di sini buat judulnya kita pakai H2 misalnya. Pakai H2 buat judulnya. Ini adalah judul artikel 1 misalnya. Oke. Terus kita pengen nanti itu ada kayak nama penulisnya gitu. Nah, kita bikin div dulu. Jadi kayak biografi penulisnya gitu lah. Terus kita pakai ahref, jadi bisa kita salurin nanti dia kemana gitu ya. Misal nama penulisnya biasan Dika. Ini misalnya, di sini kita kasih tanggal kapan dari artikel ini ditulis gitu misalnya. Salah 1 Januari 2024. Oke. Terus terakhir di sini kita kasih ini. Ya, Loren Ipsum. Oke. Control Alt Z. Oke. Kita cek dulu sekarang di sini. Nah, refresh. Oke. Di sini kita kasih class ya. Text right. Udah jadi kelihatan, ada juga tipe 1, Pas Andika. Oke, nah di sini kita akan styling terlebih dahulu di artikelnya, mungkin biar dia gak terlalu atas, kita kasih PY, kita kasih padding atas, padding bawah. Kita kasih PY-nya 8, terus kita nggak mau misalnya penuh kayak gini, kita coba pengen setengah layar aja. Kita bisa gunakan namanya max screen max screen karena ukuran setengah berarti medium. So mungkin nanti kita bikin satu pembatas di apa namanya di antara ini satu artikel ke artikel lain, jadi kita pakai border
border bottom. Terus pakai border bottom kita kasih warna mungkin border white kali ya. Border white. Kita lihat di sini border white-nya belum ada. Klik. Oke, border keluar deh ya, border B, border gray, border gray 300 mungkin, coba ada nggak nih? Bisa. Nih baru muncul. Ini kebelan nih ini. 300 100. Lihat lagi satu yang dia nggak mau ya keluar lagi. Border D. Gray 300. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Benar berarti pakai white aja. Nggak apa-apa deh. Cuma nggak keluar. Iya, kok dia nggak jalan? Oh, kurang cek skill yang di sorry. Oke, sip, mantap. Ini dia setengah aja. Terus ini kita gedein class text 3XL, terus MB kita kasih satu, margin bottomnya tracking type, terus font bold, cek. Nah, jadi apa fungsi dari tracking type nih? Tracking type itu biar hurufnya tuh lebih nempel gitu. Kalau font bold nih ketebalan huruf gitu ya. Terus kita kasih kelas juga di sini. Kelas teksnya text base. Dia gini kayaknya cukup.
perubahan juga biarin karena dia ngatur ketebalan hurufnya gitu intinya. Untuk P-nya kita kasih plus juga si plus kita kasih MJ ya, apa namanya itu, margin atas bawah kita kasih 4 biar jadi jarak, terus kita kasih font like tuh, font like. Oke, kita cek. Nah ini mantap, udah bagus. Mungkin MB kejauhan kita kasih M3 aja. Terus selain kita kasih 3, saya pengen bikin href lagi di bawah sini buat kayak kalau kita nanti tuh bikin dia tuh nggak tampil semuanya. Jadi kalau mau tampil semuanya harus pencet tombol ini apa namanya, click more gitu ya. Click more ini. Aduh, salah lagi nih di situ nulisnya. Sini. Click more. Di sini tinggal kita kasih flash. Flash ini. Kita kasih hover yang jelas. Fontnya mungkin kita bikin agak tebal, tapi nggak tebal-tebal banget. Medium lah. Medium, terus kita mungkin warnain biru kali ya. Text blue, text blue 500. Dan terakhir kita bikin hover underline. Hover underline. Oke, nah ini kita kasih kayak tanda-tanda panah gitu, caranya pakai ini. Requo. Requo. Requo atau Raquo, Raquo, Raquo. Sip, kita lihat. Nah, jadi ini adalah tampilan dari artikel yang udah kita kasih CSS-nya. Nah, dari sini kita akan coba ngirim gimana kalau datanya ini bukan ditaruh di CSS kayak tadi. Ini kan dari CSS nih. Nah, kita bikin gimana kalau si datanya itu bukan dari sini gitu. Misal kita pengen bikin 2 atau lebih gitu ya, itu nggak perlu lagi dari HTML kita masukin, tapi kita ngirimnya dari root. Jadi sekarang kita buka rootnya di web.php. Kita ke bagian blog sekarang. Nah, ini biar lebih gampang ya, saya di sini pengen ganti. Ini nih, mau kita ganti aja. Atau nanti dulu kita udah punya title ke blog. Oke, di sini. Sip. Kita bikin satu lagi namanya post. Kenapa? Karena kita pengen ngirim banyak data. Oke, kita bikin gini. Terus kita bikin array lagi. Nah, setelah kita bikin array lagi, array ini kita bikin 2 array. Nah, kayak gini deh. Aduh, ini bikin satu array di sini.
coba ini title bentar. Kita kan bikin nih post juga gini. Ini masih nol datanya. Ya, itu mau bikin array lagi gitu. Mungkin ya. Sekarang jadi kayak gini. Terus di sini saya kasih misalnya title gini. Judul artikel 1 sama saya tidak melakukan kesalahan ya di sini. Apa coba saya? Sebentar. Kenapa dia bisa merah? Tidak salah. Sebentar. Ini benar. New block. Block function view. Sini ada block title. Gini. Saya tahu saya salah di mana. Salahnya ada di sini. Di sini seharusnya saya masukin. Ya, oke. Ini seharusnya post ini. Aduh. Gini. Karena lagi. Taruh referensi masukin deh. Title. Judul artikel 1 ini misal title. Terus title kita kasih author ya. Author. Author itu kan Sandika misalnya di sini. Ini koma terus terakhir itu body. Ini
dari sini kita ambil nih lorem ini, Ctrl C, mati. Z. Oke, kita bikin dua misalnya. Hmm, lagi gini lorem biar dapet yang baru. Kedua, misalnya ini tulisnya 2 Februari ini ya. Ini ambil Ctrl C, apa sih ini. Oke, ini udah jadi. Nah, di sini kan seharusnya gini, kalau di awal dia emang bakalan tampil dua nih, tapi dua-duanya ini dia diambil dari HTML, karena tadi di HTML kita masukin dua gitu kan. Nah, kita pengen ini tuh diambilnya bukan dari HTML, tapi diambilnya eh, dari si rootnya. Nah, kalau kita udah bikin gini, mungkin di sini pengen saya ubah aja ya, jadi post gini. Berarti ke view-nya juga kita ganti jadi post, post, post. Oke. Berarti ini ada yang kita harus ubah di bagian ke mana? Blog. Di blog nggak ada sih kontak dan kontak home. Kenapa ya navbar, navbar. Ini di navbar. Ini kita ganti post, kita ganti post, atasnya juga post, post. Ini, aduh salah lagi, malah about yang diganti. About ya, coba kita sekarang coba lagi. Ya karena blog udah nggak ada ya. View imports. Sini udah kita ganti di post POS 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 blok aman, gak ada yang ganti di blok mah.
Masa awal nih PSCS ini juga diganti PSTS ke POTS aman belum, kalau nggak salah seharusnya dia cuma di upload aja. PSTS post view post not found, view-nya nggak ada, view-nya ada nih, view. Oh iya, ini kita rename dulu. Oke, udah jalan. Sip, mantap. Nah, ini tapi dia masih belum ngirim. Kenapa? Karena ini masih pakai apa namanya? Pakai data dari HTML. Nah, caranya pertama kita bikin dia kita jadi dia ngelooping aja gitu, ngelooping dari si dia nih jadinya ngelooping gitu, ngelooping otomatis dengan data yang kita kirim dari rootnya gitu. Ini kita pakai yang namanya itu ada for each, cara ngelooping. Nah ini gampang kalau misalkan di itu kita coba pakai gini, for each as di sini tinggal dimasukin aja, misalnya dari posts. Nah kan di sininya kita bikin yang singlenya post ini. Sebentar juga. Posts and for each-nya kita pindah ke bawah sini. Gini. Oke. Ini kalau kita lihat lagi, nah dia ngeluting nih judul artikel 1, judul artikel 1. Kenapa? Karena dia cuma ngebikin ini jadi 2 kali. Nah, caranya gimana biar dia itu ngambil dari apa namanya, dari rootnya itu, ini kita ganti jangan pakai ini sub ini kita ganti pakai ini, cara double post yang single aja. Nah, kita ambil dari gini title gitu. Nah yang ini berarti dari author kan, seperti gini. Post kita ambil dari author. Kalau ini kita ambil dari body. Post body. Oke. Nah, dia akan ngeloopingnya sesuai data yang ada di dalam root gitu. Jadi yang ditampilkan di view ini sesuai dengan data yang ada di root. Kita di sini sudah berhasil buat ngirimin
data ke apa namanya, data dari root ke view-nya. Nah, di sini kan kita hasil sementaranya udah gini nih. Tapi kita tuh pengen bikin dia tuh tulisannya di sini tuh nggak nampak semua gitu. Jadi kalau baca semuanya, kita harus pencet klik read more dulu. Gimana caranya? Nah, caranya teman-teman itu bisa bikin satu root baru ya di sini. Nah, jadi kan ini ada post. Kita bikin dulu satu view baru lagi. Ini kita copy aja. Jadi kita paste. Atas ini kita rename ya. Kita rename jadi post biasa karena ini singlenya. Kita hanya akan nampilin satu, nanti kita enter post black. Oke, ini nggak usah kita utak-atik dulu, kita ke web PHP, kita bikin satu root baru lagi. Bikin root ini, terus get slash post, kita ke post. Nah, ini terus kita ke slash, kita kasih yang namanya di sini ID gitu. Jadi ini itu nanti dia berubah-berubah sesuai dengan ID yang dimasukkan. Nah, dari situ berarti di sininya kita juga harus tambahin ID ini. Ini sebenarnya ID itu bisa kita tambahin secara apa namanya? Nggak manual gini, tapi untuk sementara kita pakai manual dulu. ID harus gini .com. Yap, kan ID itu satu ini doang. Dia udah jalan seharusnya. Kayaknya di sini belum selesai nulisnya. Import ID, kita kasih koma di sini. Function, dollar ID. Nah, ini baru di sini kita return deh. Post dengan ini bagian yang ini kita salin ini aja nih, array-nya aja. Jadi oke. Nah, ini kenapa nih ada yang kurang kayaknya. Sebentar. Oh, ini ada yang salah nih. Saya tuh di sini functionnya. Function dollar ID. Nah, ini harusnya function dollar ID terus di sini kita kasih kita gini ini kita pakai dollar terus itu kita bikin
Nah, ini tinggal salin nih kayak gini. Ctrl C, Ctrl V. Ah, sip. Kalau udah gini, nanti setiap kali kita masukin ke apa namanya ke post ID itu bakalan kita ke view post gitu. Jadi dari post yang banyak, artikel banyak, kita bisa buka dia di view sendiri secara lengkapnya. Nah, di sini eh, ada yang perlu kita edit dulu nih di bagian postnya. Nah, di sini itu ada yang harus kita tambahin. Eh, itu namanya itu limit. Cara itu gini, str titik dua limit. Nah, str titik dua limit, kita hapus ini, kita hapus ini, kita masukin ke C, X aja, sini, baru koma, kita masukin misalkan 50. Nah, ini fungsinya adalah kalau kita lihat di sini, nah, dia cuma nampilin 50 karakter doang. Misalnya kurang panjang, kita bisa tampilin 75 karakter misalnya. Itu. Jadi untuk membatasi karakter yang ditampilkan untuk string gitu. Nah, ini pakai yang namanya salah satu function helping dari yang disediakan oleh Laravel itu ada string limit gitu teman-teman. Oke, baru kita balik lagi ya, biar nanti kalau kita pencet read more itu kita bisa pergi ke bagian sini, bagian post. Oke, kita kembali ke PHP. Oke, di sini kita baru bikin apa namanya ke postnya gitu, function ke postnya. Ini post, ini kita pakai sama dengan, nah ini kita akan pakai function array gitu, terus array ya. Illuminate spot, pilih yang ini, illuminate spot. Kenapa? Karena nanti biar baris arraynya itu bisa digunakan. Kalau ini nggak muncul, kalian bisa tulis sendiri, gitu ya. Titik dua, first. Ini saya jelaskan sebentar. Post function ini post. Nah, ini harus tambahin list dulu biar bisa dipakai. Use ID ini. Ini baru return post ID sama dengan ini ID. Oke. Okay. Terus
post function post use id set report post id saudara id. Ini belum diketik kembali. Dah. Oke, jadi fungsi dari ini adalah ketika kita ketika postnya itu misalnya postnya satu dan ID-nya itu juga dia akan menampilkan ID yang sama gitu. Misal kita di sini ada post satu dan post satu sama-sama, maka dia nanti jadi tampil gitu. Jadi dia menampilkan dari post yang sesuai dengan satu kriteria gitu. Nah, kenapa ini ditambahin use ID gitu? Karena kita di sini menggunakan satu variabel dari luar variabel function ini gitu. Jadi kita harus panggil dulu biar bisa dipakai kayak gitu teman-teman. Kalau udah gini, ini harapnya tinggal diaktifin aja di sini gitu. Kita pakai slash post slash id. Ini. Oke, kita coba. Aduh. Berarti post id. Oke, kita coba kalau gini bisa satu tuh. Oke, dua, oke, bagus. Kita ke post ID-nya di sini, kita for issue kita hilangin, dia sudah benar, cuman di sini dia belum tampil. Bentar, kok dia nggak nampak? Lu pakai 1, 2, udah. Ini juga ada 1, 2. Dia kan ngambil data. Kalau permintaan antigennya, dia ngambil data dari sini. Kalau ini jadi 1 gimana?
udah dapat atau belum ini datanya, jadi kita cara ngeceknya kita coba cek dulu, semoga dapat. Oh ini nggak tahu. Oke, aduh kok sih ini maksud saya. Oke, satu benar udah, ini juga ada dua sesuai benar. Ini kalau kita ganti ini ke sini, kayak gitu ya, kita ganti. Terus coba kita cek apakah data sudah kekirim dengan baik. Oke, benar sudah kekirim. Oke, sudah kekirim. Kalau sudah kekirim gini, itu kita tinggal mengaktifkannya ya. Nah, jadi tinggal kita return di view-nya. Oke, caranya itu gini. Return view. Oke, return view kita pilih mana? Yang biasa aja standar. Return view. Kita pilih post. Oke, terus koma title ke sini single quotes single quotes habis itu kasih koma di sini quotes ini dolar cost. Oke, terus jangan lupa titik 2 di akhirnya. Oke, kalau udah bikin gini view-nya kita udah punya. Kita lihat di sini. Sudah saya sakit. Ini bisa kita ubah ya. Jadi back to post raku ini kita pindah di depannya, Ctrl X sini Topi raku ini. Oke, terus di post ini saya mau ini jadi ini X Topi enter return sama ini. Oke, terus tambahin hover underline terus oke. Salah Ctrl C itu
request. Oke, ini ada yang perlu kita perbaikin lagi. Balik lagi ke post. Oke, benar. Di yang ini harusnya, iya sih kontak. Yang ini harusnya jadi gini. Post. Aduh, sip terus. Oke, mantap. Sini. Oke. Nah, tapi teman-teman, di sini kita punya satu opsi lagi gitu. Tadi kan kita di sini gunainnya ID ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa gunain sloop gitu. Di sini yang kayak gini. Sloop. Nah, sloop ini juga unik dia. Jadi cara bikin sloop tuh gampang. Biasanya tuh title yang dijadiin kecil semua. Jadi judul, artikel, dua, kayak gini, koma. Nah, ini fungsinya apa? Biar eh, kalau kita pengen si user itu nggak bisa nebak-nebak dengan gampang gitu. Jadi kan gini nih, sebentar kita bikin dulu aja. Nah, kalau kayak gini, misalnya si user itu pengen ke judul artikel satu, itu kan gampang banget. Dia nggak harusnya klik, dia bisa langsung, saya bisa nebak nih, nulis kelas satu gini. Dia langsung masuk. Nah, kalau teman-teman pengen hindarin ini, teman-teman bisa pakai yang namanya slope, bukan ID. Jadi, em, di bagian-bagian ini, bisa diganti dengan slug namanya. Ini caranya. Sebentar. Oke. Jadi yang tadinya di sini ID, kita ganti slug. Sini juga kita ganti slug. Post version post with ID. Ini kita ganti slug. Ini kita ganti slug. Ini juga. Terus yang di sini jangan lupa ya, biar nggak salah gitu. Oke. Sama Oke, kita jalanin, pencet, nah, itu teman-teman. Jadi bedanya adalah kalau tadi kita pencet ini cuma satu dan itu gampang banget buat ditebak atau diterobos lah ya sama user di akal-akalin. Nah, biar agak susah di akal-akalin, kalian bisa pakai kayak gini. Jadi pakai slow. Nah, tapi sebenarnya kedua-duanya juga bisa. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oke, itu adalah episode kali ini yaitu tentang ngirim data dari root ke view. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.